eee, semuanya bisa menjawab. Basically sih kalau saya ujian saya tidak mau terlalu mempermasalahkan ujian. Yang penting itu adalah, kalian, apa namanya, kan ada tugas-tugas juga yang kalian harus kerjakan. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau ujian itu kan sebenarnya tidak begitu merepresentasikan pengetahuan secara komprehensif lah. Jadi, hanya, apa namanya, temporary saja. Ya, tapi ya mudah-mudahan sih teman-teman bisa memanfaatkan dan saya yakin sih teman-teman apa namanya, betul-betul mengerjakan dengan baik gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan lanjutkan, materi kita apa namanya, sudah kita sebenarnya lanjutan dari apa yang kita diskusikan sebelum UTS kemarin ya. Jadi, bagaimana kita bisa, apa namanya, memprediksi sifat dari, suatu sinyal kompleks dari strukturnya. Nah, benang merah ya untuk menghubungkan kita. Jadi bagaimana cara kita bisa melihat atau memprediksi tren ini, itu, salah satunya dengan melihat interaksi yang terjadi antara atom pusat dengan ligan. Jadi bagaimana ikatan itu terbentuk, ikatan kovalen koordinasi antara ligan dan atom pusat itu terbentuk. Nah, jadi, intinya sebenarnya itu. Jadi ini tidak hanya sebenarnya, di senyawa kompleks saja. Jadi semua, senyawa kimia ya, molekul apapun itu gitu ya, kalau kalian mau memprediksi sifat fisik dan sifat kimia, terutama sifat kimia ya. Nah, jadi tidak, ya sebenarnya sifat fisik sangat berhubungan erat, tetapi ya tidak semua fisik juga bisa dijelaskan dengan ikatan. Tapi, apa namanya, secara umum garis besar gitu ya, kita bisa memprediksi atau menebak-nebak, apa namanya, sifat fisik dan sifat kimia, terutama reaktivitas, kemudian apa namanya, kestabilan dan lain sebagainya. Itu dari bagaimana atom-atom itu berinteraksi membentuk ikatan. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan banyak sekali teori-teori ikatan ya, yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana, suatu sinyal kompleks ini, bisa memiliki sifat-sifat yang khas gitu ya. Jadi yang kita tahu kan sinyal kompleks ini yang paling utama itu adalah dia berwarna. Jadi dia mempunyai sifat, fisik yang, unik dibandingkan dengan sifat, senyawa-senyawa lain, terutama senyawa organik. Kalau kita tahu ya senyawa organik itu majority tidak berwarna ya, transparan. Karena dia tidak menyerap di wilayah, visible, wilayah sinar tampak. Misalnya dia menyerap di UV gitu ya, atau, menyerap di apa namanya, spektrum gelombang elektromagnetik yang lain. Nah, tetapi, khusus untuk senyawa kompleks ini, majority dari senyawa kompleks itu dia berwarna, warnanya bermacam-macam, warna-warni gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga masih ingat ya, saya menggunakan salah satu contoh, senyawa, kompleks apa namanya, digunakan sebagai, apa, cat ya, cat pewarna untuk melukis gitu ya, Prussian blue. Nah, dengan memahami bagaimana, interaksi antara atom pusat dan ligan, inilah kita bisa memprediksi tadi, salah satunya tadi warnanya, kemudian kestabilan dari senyawa tersebut juga. Nah, kemarin sebelum UTS kita mendiskusikan sedikit, apa namanya, beberapa perspektif, mulai dari teori ikatan kimia yang, paling sederhana gitu ya, melalui, ikatan, Lewis gitu ya. Jadi kita bisa melihat interaksi antara atom pusat dengan ligan itu adalah seperti asam basa Lewis, pasangan asam basa Lewis, di mana, atom pusatnya itu biasanya, apa namanya, berfungsi atau apa namanya, memiliki peran sebagai asam Lewisnya, karena ya kita tahu biasanya majority dari senyawa kompleks itu adalah atom pusatnya adalah lubang transisi, di mana d orbitalnya itu kosong. Sedangkan, ligannya itu adalah basa Lewisnya ya, dia mendonorkan pasangan elektron bebas.
Kita juga sudah melihat kemarin dengan menggunakan pendekatan teori ikatan valensi, di mana apa namanya orbital itu kita anggap bisa melakukan hibridisasi. Ya, jadi itu asumsi yang kita buat dari apa namanya teori ikatan valensi untuk menjelaskan geometri dari senyawa kompleks. Ya, jadi kita tahu senyawa kompleks ini kan waktu kita membahas di beberapa pertemuan di awal bisa kita kategorikan menjadi beberapa tipe berdasarkan bilangan koordinasinya kan ya. Jadi nah masing-masing senyawa kompleks dengan bilangan koordinasi berbeda, dia akan menghasilkan bentuk 3 dimensi atau geometri yang berbeda juga gitu ya. Jadi tergantung dari penempatan ligannya. Jadi ada yang misalnya kita bilangan koordinasi yang 4 gitu ya. Ada 2 tipe molekul yang bisa kita dapatkan kalau misalnya bilangan koordinasinya 4, yaitu tetrahedral dan square planar. Nah, teori ikatan valensi yang mengasumsikan bahwa agar si suatu molekul ini bisa membentuk struktur seperti itu, geometri seperti itu, maka d orbitalnya harus berhibrid dengan orbital yang lain ya. Ya, termasuk misalnya orbital s atau p gitu ya. Nah, tetapi problemnya, nah ini juga ada di soal UTS kita kan ya. Jadi ada kekurangan di situ. Jadi kita tidak bisa memprediksi mana satu nih gitu ya hibridisasinya. Jadi yang kita lakukan adalah cocokologi, jadi mencocokkan dengan sifat kemagnetannya. Jadi kita ukur dulu sifat kemagnetannya. Kalau dia magnetik, maka indikasinya adalah apa namanya ada elektron yang tidak berpasangan. Kalau ada elektron yang tidak berpasangan, maka apa namanya hibridisasi yang dimiliki harusnya adalah apa namanya sp3d2 misalnya, atau kalau yang untuk yang oktahedral ya. Nah, jadi kalau misalnya ini D2sp3 gitu. D2sp3 gitu. Atau DSP3 gitu. Untuk kalau yang apa namanya bilangan koordinasi 4. Nah, jadi ada kekurangan di situ. Jadi apa namanya ketidakmampuan teori ikatan valensi untuk secara komprehensif menjelaskan gitu ya. Untuk yang molekul dengan bilangan koordinasi di bawah 4 ya, karena bentuk molekulnya juga geometrinya juga cuma 1, kita tidak masalah gitu ya. Jadi dia bisa kita asumsikan berhibrid misalnya S dengan P, SP2, SP3 gitu ya. Begitu bilangan koordinasinya sudah banyak, nah ini akan menjadi kompleks karena kita nggak tahu yang mana satu nih hibridisasinya. Nah, di sini kita akan mencoba melihat lebih jauh gitu ya, dengan menggunakan teori-teori yang lain agar kita bisa memprediksi secara komprehensif. Ya. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah betul d orbital itu berhibridisasi? Jadi itu yang pertanyaan besarnya, tanda tanya besar gitu ya. Apakah betul waktu ligan itu berinteraksi, ya, berikatan dengan atom pusat, si d orbitalnya itu berhibridisasi dengan orbital s atau orbital p gitu, atau ada proses atau kejadian yang lain yang terjadi gitu ya. Nah itu yang harus kita lihat dari perspektif lain ya, menggunakan teori yang lain. Nah ini yang mungkin akan kita pelajari beberapa minggu ke depan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita mencoba melihat apa namanya interaksi yang terjadi antara atom pusat dengan apa namanya dengan ligan itu berdasarkan sifat elektroniknya. Jadi teorinya teori electronic structure. Jadi bahwa ternyata apa namanya sifat elektronik dari baik atom pusat ataupun ligan itu sangat mempengaruhi strukturnya. Jadi kita bisa menghubungkan kedua parameter ini agar kita bisa memahami apa yang terjadi pada keduanya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa
ikatan kovalen koordinasi ini kan tidak seperti ikatan kovalen biasa kan ya. Kalau kovalen biasa kan sebenarnya dia sharing elektron saja gitu ya. Nah, tapi ikatan kovalen koordinasi ini juga tidak seperti ikatan ionik yang dia betul-betul spesiesnya pure ionik gitu ya. Ada kation, ada anion. Nah, di sini ikatan kovalen koordinasi ini dia atom pusatnya ada yang bentuknya kation, ligan juga ada yang bentuk anion, tetapi ada juga yang netral gitu ya. Nah, ini yang menjadi unik gitu ya, tidak seperti pure ikatan ionik, tapi tidak juga seperti ikatan kovalen. Nah, jadi dia di tengah-tengah istilahnya gitu ya, kayak semacam campuran antara kovalen dengan ionik. Nah, ini yang akan kita coba telaah nanti di beberapa slide ke depan. Oke, nah jadi di sini sebenarnya yang akan kita coba bahas ada beberapa teori-teori yang kemudian dikembangkan untuk mempelajari bagaimana ligan tadi dan atom pusat itu berinteraksi. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa senyawa kompleks itu kan memiliki sifat-sifat struktur elektroniknya ya. Jadi misalnya secara termodinamika gitu ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi nilai K itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan kestabilan dari suatu senyawa kompleks. Ya, jadi semakin besar nilai konstanta formasinya, nilai K-nya itu, kita sudah tahu bahwa itu merepresentasikan bahwa senyawa kompleks itu adalah senyawa kompleks yang relatif lebih stabil gitu ya. Jadi dan ini bisa kita elaborasi lebih jauh ke kekuatan ikatan antara atom pusat dan ligan gitu ya. Semakin besar nilai K-nya ya, konstanta formasinya, KF-nya, atau di sini disebut K ekuivalen juga nggak masalah gitu ya. Yang penting sebenarnya itu K ya, K besar, konstanta equilibrium. Bahwa kita bisa dengan secara umum mengatakan bahwa ikatan yang terjadi antara atom pusat dengan ligan itu lebih kuat gitu. Jadi semakin besar nilai K. Itu kalau dari termodinamik data ya, data termodinamika. Jadi kita punya satu parameter di situ. Nah, kemudian kita juga punya parameter yang lain, magnetik ya. Jadi senyawa kompleks itu cenderung memiliki unpaired electrons. Jadi elektron-elektron yang tidak berpasangan. Nah, jadi kalau misalnya senyawa kompleks itu memiliki kondisi di mana elektronnya itu tidak berpasangan, maka dia akan memiliki sifat magnet. Ya, jadi dia akan cenderung memiliki sifat magnet, biasanya tertarik oleh magnet atau paramagnetik gitu ya kita sebut. Nah, ini juga bisa kita gunakan gitu untuk menjelaskan bagaimana sih ikatan itu terbentuk ya. Jadi nanti kita akan lihat satu persatu nih. Jadi mulai dari termodinamika sebenarnya sudah kita bahas di awal kurang lebih gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan langsung masuk ke struktur elektroniknya saja. Nah, untuk yang magnetik nanti kita akan bahas belakangan. Jadi ini kita loncat dulu ke bagian yang 3 dan 4. Nah, yang ketiga ini elektronik spektra. Jadi kalau kita berbicara spektra, itu kan hubungannya dengan bagaimana interaksi suatu senyawa dengan cahaya kan ya gitu ya. Jadi kalau kita mungkin teman-teman masih ingat di spektroskopi, ya, spektroskopi itu adalah suatu bukan ilmu ya, cabang dari ilmu kimia gitu ya, yang mempelajari secara spesifik bagaimana suatu molekul, behavior dari molekul itu kalau dia diberikan cahaya. Jadi perilaku dia kalau dia berinteraksi dengan cahaya. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi dengan cahaya gitu. Kalau dia disinar dari cahaya. Nah, kita tahu bahwa senyawa kompleks tadi dia biasanya memiliki warna. Jadi itu kan behavior
spektroskopi kan, jadi sifat spektroskopik namanya. Jadi kalau kita jadi apa yang terjadi waktu molekul itu menangkap cahaya. Ya, kalau kita berbicara UV kan ya, jadi biasanya UV itu kan cahaya ini sebenarnya definisinya kan luas ya. Jadi yang kita sebut sebagai cahaya itu dia sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik kan ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi secara detail, cahaya itu kan bisa kita apa namanya lebih dalam kita sebut dia bisa sebagai partikel, bisa juga sebagai gelombang kan. Jadi foton. Jadi kalau cahaya itu kita breakdown itu ada partikel cahaya yang kita sebut sebagai foton kan. Nah, jadi foton itu kan dia ya sama kayak subatomic particle, dia bisa bersifat sebagai partikel, dia bisa bersifat sebagai gelombang gitu ya. Nah, dan masing-masing foton ini memiliki energi ya, tergantung dari frekuensinya. Frekuensi di gelombangnya kan gitu ya. Atau panjang gelombang dari cahaya tersebut. Jadi kalau dia UV atau inframerah gitu ya. Jadi kalau kita kan banyak teknik-teknik spektroskopi itu kan ya, dari mulai NMR, FTIR gitu ya, kemudian UV vis, X-ray gitu. Jadi bagaimana XPS bukan X-ray. Jadi kita pakai kalau XRD itu difraksi. Kalau XPS, nah XPS yang spektroskopi itu adalah XPS-nya. Nah, apa namanya? Jadi tergantung dari energi dari cahaya yang kita berikan. Ya. Jadi energi dari foton yang kita tembakkan kepada suatu senyawa tersebut, behavior-nya macam-macam. Nah, kita ingat, kalau kita menembakkan atau kita menyinari suatu objek atau suatu senyawa tertentu dengan menggunakan inframerah, apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Terpantul, Pak. Terpantul. Ada yang terbias dan ada yang terserap. Nah, itu kalau cahaya secara umum ya. Tetapi apa yang terjadi pada molekul itu kalau dia menyerap cahaya, tereksitasi, secara elektron tereksitasi. Inframerah. Bervibrasi. Vibrasi, Pak. Maaf. Vibrasi ya. Jadi kalau cahaya yang kita berikan itu bentuknya adalah cahaya inframerah, ya, maka karena frekuensinya itu besar atau panjang gelombangnya kecil gitu ya, maka energinya pun akan kecil gitu ya. Jadi molekulnya itu hanya bisa bervibrasi. Jadi energinya tidak terlalu. Nah, kalau UV seperti apa? Atau UV vis lah, UV vis. Jadi spektrumnya kan ultraviolet dan sinar tampak. Apa yang terjadi pada molekul tersebut? Tereksitasi, Pak. Nah, betul. Betul, tereksitasi. Karena energinya sudah lebih tinggi kan daripada yang inframerah. Kalau inframerah kan tadi energinya hanya kecil ya. Jadi dia cuma bervibrasi. Nah, jadi ikatannya itu bervibrasi. Jadi begitu suatu molekul menyerap sinar UV ataupun sinar tampak, jadi elektron itu akan tereksitasi. Elektronnya mana kira-kira yang tereksitasi? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau saya punya satu molekul nih, elektron kan banyak ya. Jadi senyawa itu kan punya banyak elektron. Nah, elektron yang tereksitasi ini kira-kira elektron yang mana? Yang di kulit terluar bukan, Pak? Kulit kan dia sudah tidak dalam bentuk atom lagi. Misalnya H2O gitu ya. Homo, Pak. Ya, homo ke Lumo. Homo ke lumo ya. Jadi nah betul. Jadi kalau dia masih dalam bentuk atom, nah itu kan elektronnya ya struktur elektronik atom gitu ya. Nah, begitu dia sudah
membentuk senyawa, maka struktur elektroniknya itu adalah struktur elektronik molekul lagi, bukan struktur elektronik atom gitu ya. Jadi tingkatan-tingkatan energinya bukan SPD itu lagi, tapi sigma, sigma star, pi, pi star. Nah, jadi apa namanya tergantung nanti elektronnya itu ya frontier orbitalnya yang nanti akan berperan gitu ya. Jadi apa namanya elektron yang ada di HOMO nanti akan tereksitasi ke LUMO gitu ya. Nah, kalau dia sinar tampak gitu ya, maka sinar yang terserap itu apa namanya akan memberikan complementary color gitu ya, warna komplementerinya. Jadi kalau dia menyerap warna tertentu, maka senyawa tersebut atau benda itu atau senyawa tersebut akan terlihat warnanya sebagai warna komplementerinya kan. Jadi yang tidak terserap yang kita lihat. Nah, itu yang behavior kalau dia berinteraksi dengan sinar UV. Kalau sinar X apa yang terjadi? Kalau sinar X kan berarti energinya jauh lebih tinggi lagi. Kalau di XPS. Ini beda dengan XRD ya. Kalau XRD itu kan dia difraksi. Ya, jadi yang diukur, yang dideteksi oleh detektor dari XRD itu memang sumber cahayanya sama-sama X-ray. Ya. Nah, apa namanya? Tetapi apa namanya yang ditangkap oleh detektor itu adalah pola difraksinya. Jadi sinar yang terdifraksi, ya, terpencar gitu ya, akibat interaksi dengan sinar X tadi. Nah, kalau XPS, X-ray, apa namanya spektroskopinya, nah itu apa yang terjadi kira-kira pada elektron? Elektronnya lepas, Pak. Elektronnya lepas. Ya, jadi elektronnya lepas kan karena energinya saking tingginya elektronnya lepas, kemudian elektron yang ada di apa namanya level energi yang lebih tinggi akan mengisi elektron tersebut kan gitu ya. Nah, itu makanya kita bisa menghitung kalau nanti kalian melihat ada presentasi dari kelas kalian yang misalnya melakukan penelitian kemudian diukur XPS-nya. Jadi sumbu X-nya itu energi ikat kan, binding energi, elektron volt. Jadi, nah itulah yang energi dari elektron itu. Gitu. Jadi seberapa kuat elektron itu terikat, makanya namanya energi ikat kan, binding energy. Nah itu sangat spesifik untuk elektron-elektron yang ada di situ aja. Makanya dengan XPS kita bisa menentukan apa namanya bilangan oksidasi dari suatu unsur gitu ya di dalam suatu senyawa. Jadi bukan lagi senyawa secara whole, tapi kita unsur di dalam senyawa tersebut kita bisa identifikasi. Nah, tetapi dalam konteks senyawa kompleks yang akan kita pelajari sekarang, kita akan fokus ke UV spektroskopi saja. Jadi fenomena yang dihasilkan dari interaksi dari senyawa kompleks itu dengan apa namanya baik itu sinar UV ataupun sinar tampak. Nah, ini yang kita sebut sebagai elektronik spektra. Nanti informasi dari elektronik spektra ini ya, di mana panjang gelombang utamanya gitu kan, lambda max-nya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk memprediksi struktur dari senyawa kompleksnya itu kayak gimana. Apakah dia apa namanya apa namanya tuh high spin ataupun low spin gitu ya dan lain sebagainya. Jadi bukan terbalik. Jadi teori-teori yang akan kita diskusikan nanti ya. Jadi ada dua teori secara umum, ada tiga ya, gitu ya. Tapi yang paling utama ada dua, teori medan kristal dan medan ligan. Ini semua bisa menjawab semua nih fenomena-fenomena yang ini tadi. Jadi kenapa dia munculnya di situ, kenapa munculnya di sebelah sana gitu ya. Kenapa lambda max-nya itu di dua, misalnya di sekitar 600-an atau 500-an, itu bisa diprediksi dengan menggunakan
teori ini gitu ya. Tidak seperti teori ikatan valensi, itu kebalikan. Kita ukur dulu fenomenanya baru kita cocokkan dengan teori. Nah, kalau teori yang bagus itu kan teorinya dulu baru fenomenanya gitu ya. Jadi dia bisa menjelaskan fenomenanya. Oke. Nah, mungkin sedikit satu lagi pertanyaan. Kalau gelombang mikro itu apa yang terjadi? Jadi kalau kalian masukin makanan ke microwave itu apa sebenarnya yang terjadi pada molekulnya? Kira-kira. Kan itu sama aja, gelombang mikro itu kan gelombang elektromagnetik juga. In a sense, dia cahaya juga sebenarnya. Ada yang tahu nggak? Berotasi, Pak. Rotasi. Jadi kalau kalian punya makanan nih, saya pizza gitu ya. Pizza masukin, kan dingin tuh. Udah tadi beli pizza malam misalnya, pagi masih ada sisa satu gitu ya, nggak kemakan. Terus pengen makan lagi tapi udah anyep gitu rasanya, gitu. Dingin kan, nggak enak lagi. Masukin ke dalam microwave. Kasih gelombang mikro, gitu misalnya 1 menit, 2 menit, selesai, panas lagi, hangat gitu. Kayak fresh lagi. Nah, itu apa yang terjadi pada molekul pizzanya itu? Berotasi atau kayak gimana? Ada yang tahu lagi selain berotasi apa? Kalau bikin kutub-kutub dipolnya berotasi, Berotasi. Mengabsorpsi energi. Ya, pasti energinya akan diserap ya. Semuanya juga menyerap energi gitu. Nah, sebenarnya yang terjadi tadi sebenarnya betul ya, rotasi lah, salah satunya gitu ya. Tapi yang terjadi itu adalah molekulnya itu bergerak ya. Sebenarnya dia bervibrasi juga, tapi tidak seperti vibrasi yang ada di IR. Jadi kalau IR itu ikatannya yang bervibrasi. Jadi kalau saya punya saya punya molekul air gitu ya. Nah, yang bervibrasi itu adalah misalnya oksigen dan hidrogennya. Jadi ikatan gugus fungsi yang ada di dalam molekul tersebut yang bervibrasi. Nah, kalau di gelombang mikro, ya, yang terjadi itu adalah kalau molekulnya polar. Ya, jadi makanya sangat baik, makanya ini menjadi suatu temuan yang bukan sangat baik sih. Nah, ada yang mengatakan bahwa microwave itu juga berbahaya lah untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, secara umum kenapa dia sangat penting gitu ya, revolusioner gitu ya penemuan microwave ini. Karena yaitu tadi molekulnya itu, misalnya kita ambil contoh air saja, jadi dia hanya bekerja di molekul yang polar. Karena kalau kita tahu kan molekul polar itu kan punya momen dipol gitu ya. Jadi ada polarisasi, tadi betul yang disampaikan. Ya, ada polarisasi dari suatu molekul, ada bagian dari molekul yang muatan sedikit positif, tapi tidak permanen ya. Dan ada bagian molekul yang bermuatan sedikit negatif ya, tendensi menjadi negatif. Karena ada perbedaan elektronegativitas dari atom-atom penyusun dari molekul tersebut kan. Nah, jadi itulah yang kemudian begitu kita berikan di gelombang mikro, itu yang bervibrasi. Jadi molekulnya secara utuh yang bervibrasi, bergoyang gitu ya. Jadi kalau bedanya dengan IR, itu ikatannya yang bervibrasi. Jadi kalau di gelombang mikro, ini satu molekul itu yang bergerak gitu ya. Jadi ya, gerakannya salah satunya ada translasi, ada rotasi gitu ya. Nah, dan ada vibrasinya juga. Nah, karena molekulnya itu gerak gitu ya,
Jadi dia jadi panas. Sebenarnya sama aja kita memberikan energi kinetik gitu ya. Kita memberikan energi dari luar, kemudian ditranslatekan menjadi energi kinetik. Sama kayak kita panasin aja. Jadi kita panasin itu kan juga begitu, molekulnya yang bergerak gitu ya. Bromian motions-nya itu gerak random bromiannya itu yang bergerak gitu ya, menyebabkan molekul tersebut bergerak. Akibatnya dia bertumbukan dengan molekul lain atau bertumbukan dengan dinding. Nah, ini yang menyebabkan dia molekul itu menjadi panas gitu ya, panas dalam bentuk kalor. Nah, ini juga sama gitu molekulnya, tapi intensitasnya jauh lebih tinggi. Jadi dibandingkan kalau kita memanaskan dan dia controllable, jadi tergantung dari besaran frekuensi gelombang mikro yang kita berikan, kita bisa mengadjust gitu ya, intensitas energi yang kita berikan, tidak seperti suhu gitu ya. Jadi makanya menjadi revolusioner sekali. Jadi kalau kita ngangatin dengan di steam gitu ya. Ada kalau zaman dulu kan orang kalau mau ngangatin makanan sebelum ada microwave itu dikukus gitu ya. Nah, kukusan itu kan sebenarnya sama ya. Jadi steam kita tidak memberikan panas secara langsung, tapi secara tidak langsung dengan uap air, dengan steam. Jadi makanan yang ada itu akan menjadi fresh kembali, hangat gitu ya, dikukus. Nah, tapi perlu waktu lama kan gitu ya, ribet, perlu waktu lama gitu, energinya juga waste gitu ya, banyak energi yang terbuang. Nah, dengan microwave ini spesifik. Itu. Nah, itu ada lagi nanti kalau kita berbicara NMR itu gelombang radio lagi gitu. Jadi apa yang terjadi pada suatu molekul kalau kita berikan radio frekuensi gelombang radio, nah, itu lebih pendek lagi. Sorry, lebih panjang lagi tuh ini ya, panjang gelombangnya. Frekuensinya. Oke. Nah, yang terakhir ya ini ya. Jadi hubungannya terhadap bilangan koordinasi dan geometri. Jadi itu yang nanti akan kita diskusikan di beberapa minggu ke depan. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi secara umum ya, seiring dengan perkembangan teori-teori molekul ya, dan teori-teori ikatan, maka kita juga bisa mengaplikasikan teori-teori tersebut untuk memprediksi tadi ya struktur elektronik dari semua kompleks. Nah, jadi ini sudah kita lihat kemarin ya dengan menggunakan teori ikatan valensi ya. Jadi dia menggunakan dia menganggap bahwa orbital itu berhibrid gitu ya. Nah, jadi tetapi hanya terbatas di simple molecule saja. Jadi molekul-molekul yang sudah relatif lebih kompleks bentuknya ya. Contohnya seperti molekul yang memiliki bilangan koordinasi 4 ke atas. Jadi low coordination number masih bisa kita pakai teori ikatan valensi dan masih relatif akurat. Tetapi kalau dia molekulnya sudah sangat kompleks gitu ya, maka sebagian besar sifat-sifat dari senyawa kompleks tersebut belum secara baik diprediksi oleh teori ikatan valensi. Karena basisnya adalah hybrid orbital ini. Jadi hybrid orbital ini banyak sekali asumsi yang harus kita buat gitu ya. Jadi kita harus mendevelop atau menggunakan asumsi-asumsi tertentu agar molekul tersebut bisa masuk ke dalam kategori yang cocok dengan fenomena fenomena eksperimen yang kita amati. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teori kuantum gitu ya, kita tahu bahwa kita bisa menjelaskan sangat detail terkait dengan ikatan kimia dengan menggunakan teori orbital molekul yang sudah kita pelajari di SRSA, kemudian di kimia dasar ada pengenalannya gitu ya. Nah, jadi dari situ kita
Oke, dari situ kita bisa mengasumsikan ya. Jadi bagaimana suatu senyawa itu terbentuk. Ya, jadi apa namanya, mulai dari energinya gitu ya. Kita tahu dari teori orbital molekul bahwa tidak semua orbital itu bisa berinteraksi, hanya orbital-orbital yang energinya masih di dalam range yang apa namanya, allowed energi apa namanya, beda difference energi yang dibenarkan gitu ya, 12 sampai 14 elektron volt yang sudah kita pelajari di SRSA. Kemudian dari sisi fungsi gelombangnya juga harus sama, kemudian dari simetrinya juga harus sama. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan gitu ya dari teori orbital molekul ini tentang bagaimana suatu orbital itu bisa berinteraksi dalam membentuk orbital baru. Jadi terlebih kalau dalam kasus senyawa kompleks itu bukan lagi antara orbital atom dengan orbital atom kan ya. Jadi sudah orbital atom dengan orbital molekul yang sudah ada. Jadi ligannya kan merupakan molekul. Ya, jadi kalau kita berbicara apa namanya senyawa kompleks, ya betul atom pusatnya adalah atom. Itu ya, misalnya Fe. Jadi orbitalnya ya ada orbital D di atom Fe tersebut. Tetapi kalau ligannya ya memang ada ligan yang atom, atomic ligand gitu ya, misalnya Cl-, Br-, I-, H- gitu ya. Itu kan atom. Tetapi kebanyakan senyawa kompleks itu kan ligannya sudah dalam bentuk molekul, CO, Cn gitu ya. Kemudian H2O ya, aquo kan ligan amina, NH3. Nah, itu kan sudah merupakan molekul. Jadi orbital yang berinteraksi pun bukan lagi orbital molekul, bukan lagi orbital nitrogen, oksigen ataupun hidrogen gitu ya. Tapi orbital molekul dari NH3. Jadi udah homonya dari NH3. Nah, ini yang kemudian menjadi apa namanya, sangat terbantu kalau kita sudah bisa mempelajari, sudah tahu gitu ya, sudah punya fundamental terkait dengan teori orbital molekul gitu ya. Jadi kita dengan orbital tersebut kan kita tahu bahwa energinya harus sama nih gitu ya. Jadi harus sama, harus relatif lebih harus agar si orbital D di Fe tadi ya, saya punya Fe SCN gitu ya. SCN contoh aja nih. Nah, jadi kan agar si orbital D di Fe ini bisa berinteraksi dengan orbital ya molekul yang ada di SCN, maka satu energinya harus relatif sama gitu ya. Kalau terlalu jauh kan dia tidak bisa berikatan juga gitu. Nah, jadi kita nggak tahu nih energi dari orbital yang ada di SCN ini energinya kayak gimana gitu kan. Apakah energi hasil dari interaksi SC dengan N atau orbital yang ada di S atau orbital C atau N, kan kita nggak tahu kan gitu ya. Maka dengan menggunakan pendekatan teori orbital molekul ini kita bisa tahu energi homonya itu di mana gitu. Yang pertama. Yang kedua, fungsi gelombangnya kayak gimana? Jadi fungsi gelombangnya harus sama juga kan. Jadi kemudian simetrinya juga harus sama, orientasinya. Jadi biar dia bisa beroverlap si orbital yang ada di SCN ini pun simetrinya harus sesuai dengan orbital D yang ada di sini gitu. Jadi seperti itu. Nah, dari situlah berkembang teori baru yang kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara atom pusat dan ligan ini. Ya, jadi yang pertama itu kita sebut sebagai teori medan kristal. Kemudian yang kedua teori medan ligan. Nah, yang terakhir ini sebenarnya hampir mirip seperti teori medan ligan. Ya, di beberapa buku ini digabung ke sini gitu ya, teori overlap angular ini atau angular overlap method ini. Jadi dia merupakan apa namanya, ada juga di beberapa buku yang memang dipisahkan gitu ya diskusinya.
tetapi sebenarnya dia adalah bagian dari teori medan ligan ini. Gitu ya. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana kita bisa menggunakan teori-teori ini untuk memprediksi bagaimana ikatan itu terbentuk. Ya, di sini ada teasernya sedikit. Apa itu teori medan ligan? Apa itu teori medan kristal? Nah, sebenarnya teori ini sudah ada apa namanya sedikit-sedikit gitu deh dikeluarkan. Malah seingat saya di SMA juga sudah ada gitu ya waktu kita membahas teori apa namanya semio kompleks di SMA kan juga ada semio kompleks. Nah, kalau menurut kalian kira-kira menurut pemahaman kalian sebelum kita masuk ke dalam pembahasan detail terkait dengan teori-teori ini teori sepemahaman kalian teori medan kristal itu kayak gimana dulu deh? Apa yang kira-kira menurut kalian teori medan kristal itu? Kalau dari membaca penjelasan di sini. Ada yang tahu? Halo? Tinggal baca aja nih. Saya terlempar ya. Halo? Ada yang dengar nggak? Suara saya masih terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke. Gimana? Menurut kalian apa? Nggak apa-apa. Salah. Nggak masalah. Namanya juga belajar. Konsepnya kayak ikatan ionik gitu nggak, Pak? Maksudnya kayak kan kayak ada kation, ada anion, nanti mereka berinteraksi. Namun interaksi itu terjadi kayak secara berulang, terus bentuk interaksinya seperti yang lebih diamati, meskipun kan kalau kompleksnya lebih cenderung kepada kovalen ya. Tapi di sini sisi perhitungan ikatannya seperti kayak dengan prinsip kolombik. Jadi kayak pakai dengan gaya kolom. Oke. Coba yang lain? Nih, dari deskripsi yang ada di slide ini saja, kira-kira bayangan kalian kayak gimana? Jadi kalau kalian dikasih definisi teori medan kristal itu definisinya kayak gini, kalian bisa ngebayangin nggak kira-kira isinya apa? Jadi kan dijelaskan electrostatic approach. Nah, kalau embel-embelnya saja sudah electrostatic approach. Berarti kan ada interaksi tadi sudah disebutkan. Kolombik. Kolombik itu kan diasosiasikan erat sekali hubungannya dengan interaksi antara kation dengan anion atau secara umum lah kita nggak bicara kation anion itu spesies yang bermuatan positif dengan spesies yang bermuatan negatif. Kalau kita menyebutnya kation anion kan nanti konotasinya ionik lah gitu ya. To understand the electronic spectroscopy of crystals. Metal valence electrons are perturbed by negative point charges arranged in a regular coordination geometry.
Oke, jadi pendekatannya itu dengan menggunakan pendekatan elektrostatik. Itu dulu yang harus digarisbawahi. Ya. Jadi pendekatan interaksi antara positif dengan negatif, ya, untuk memahami spektroskopi dari kristal. Jadi tadi masih ingat spektroskopi apa? Apa yang kita sebut sebagai spektroskopi? Jadi kalau di sini disebutkan memahami spektroskopi elektronik dari kristal itu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Karena ini penting nih, kalau teman-teman aja istilahnya nanti mungkin masih meraba-raba, nanti istilah-istilah ini akan sering keluar tuh. Spektroskopi gitu ya, elektronik gitu, elektrostatik. Nah, jadi apa itu spektroskopi? Kalau saya bilang spektroskopi gitu. Tadi sebenarnya sudah kita singgung di awal tadi. Makanya saya panjang lebar tadi memberikan analoginya. Kalau kita pakai IR, kalau pakai UV, X-ray, wave, microwave. Ada yang mau sharing? Saya pengen tahu. Ya. Itu intinya mempelajari tentang bagaimana interaksi suatu molekul bila dikenakan cahaya. Ya, jadi kalau dalam konteks ini apa? Jadi untuk memahami tadi spektroskopi artinya apa? Kalimat yang pertama ini, sampai kristal ini kan kalimat pertama nih. Berarti dari struktur elektronik dari logamnya. Ya, jadi interaksi kan tadi elektrostatic approach. Jadi pendekatan elektrostatik itu kan berarti kita melihat dari bagaimana spesies yang bermuatan positif dengan spesies yang bermuatan negatif tadi berinteraksi. Ya, interaksinya itu kayak gimana sih? Gitu. Untuk memahami tadi spektroskopi. Jadi kalau kita punya suatu molekul kompleks, bagaimana molekul tadi berinteraksi dengan cahaya. Dalam konteks ini kan kita berbicara tentang UV vis kan, jadi kita udah di luar. Jadi jangan ngebayangin X-ray itu juga gitu. Kalau kita sudah di dalam konteks kompleks ya, jadi UV vis saja kita batasi. Jadi bagaimana suatu kompleks kita tadi berinteraksi dengan cahaya di dalam spektrum UV vis dengan menggunakan pendekatan tadi. Di dalam molekul kompleks itu kan ada spesies yang bermuatan positif, ada yang negatif. Sebenarnya itu yang positif itu adalah atom pusat, yang negatifnya ligan kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kalimat yang kedua di sini, metal valence electron are perturbed by negative point charges arranged in a regular coordination geometry. Nah, tadi kuncinya adalah electrostatic approach. Ada interaksi ya, elektrostatik berarti kan antara spesies yang positif dan spesies yang negatif. Nah, di sini di kalimat kedua ini disebutkan bahwa logam elektron valensi yang ada di logam ya, di atom pusat gitu ya maksudnya. Ini perturbed, diganggu gitu ya, perturb itu diganggu lah gitu ya, dipengaruhi gitu ya oleh negative point charges, jadi muatan negatif ya. Jadi pusat dari muatan negatif yang tersusun oleh regular coordination geometrinya. Ya, jadi jadi muatan dari atom pusat ya,
elektron valensi dari atom pusat itu diganggu oleh muatan negatif yang datang dari ligan, tapi posisi ligan itu di geometrinya. Jadi koordinat geometrinya. Ya. Jadi nanti kita akan lihat ya maksudnya apa ini. Jadi kalau saya punya suatu molekul khususnya kompleks yang geometrinya oktahedral. Nah, kan posisi-posisi ligan itu sudah ada kan, sudah fix gitu ya. Jadi ada 4 ligan yang ada di posisi ekuatorial dan 2 ligan di atasnya di posisi aksial kan gitu ya. Nah, jadi yang dimaksudkan oleh statement ini adalah elektron valensi yang ada di atom pusat itu dipengaruhi oleh negative charge yang ada di posisi-posisi ligan ini tadi. Nah, ini yang penting kalimat terakhirnya, no descriptions of ML bonding. Jadi di sini tidak ada deskripsi antara ikatan yang terjadi antara atom pusat dengan ligan. Nah, jadi pure elektrostatik, ya. Itu. Nah, kemudian itu yang penting. Jadi dia hanya melihat bagaimana electrostatic approach saja yang terjadi. Jadi ada interaksi muatan-muatan. Oke, saya mau sebelum ke sana kita harus garis bawahi lagi. Elektrostatik ini bisa repulsions, bisa attractions kan ya. Jadi interaksi elektrostatik itu kan bisa tolak menolak, repulsions. Jadi kalau negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, itu tolak menolak. Itu elektrostatik interactions juga, interaksi elektrostatik juga. Tapi kalau dia berlawanan muatannya positif dengan negatif itu tarik menarik ya, attractions. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, jadi saya ralat tadi yang di depan tidak selalu harus antara negatif dengan positif ya. Jadi tidak harus selalu interaksinya itu attractions. Tapi bisa juga elektrostatik itu interaksi tolak menolak. Ya, jadi kalau kebetulan muatan-muatannya itu sama-sama bermuatan negatif atau muatan positif, maka ya interaksi yang terjadi adalah interaksi tolak menolak kan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, nah ligand field theory ini selanjutnya nanti kita akan bahas mungkin minggu depan ya. Jadi hari ini saya coba untuk kalau kita bisa menghabiskan teori medan kristal, kita akan lanjutkan di teori medan ligand minggu depan. Nah, tetapi bedanya di sini antara crystal field theory dengan ligand field theory ini lebih mengasosiasikan dirinya dengan orbital molekul ya. Jadi ada interaksi ya yang terjadi ya. Jadi kita pendekatannya adalah interaksi. Kalau di sini tidak. Jadi tidak ada deskripsi atom pusat dan ligan. Sedangkan angular overlap method ini mirip seperti waktu kita membahas di teori orbital molekul waktu kita membahas nilai S ya. Nilai S itu kan overlap ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana seberapa efisien atau seberapa maksimal overlap yang terjadi berdasarkan simetri antara atom pusat dan ligan. Oke? Jelas sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, tadi sudah saya singgung juga bahwa sinyal kompleks itu cenderung memiliki warna yang bermacam-macam ya, brilliant color. Atau dia juga paramagnetic. Jadi kalau kita berikan influence medan magnet dari luar, maka dia akan biasanya memiliki. Nah, jadi dengan inilah kita bisa menentukan ya
mempelajari fenomena-fenomena ini tadi ya, dengan menggunakan teori medan kristal dan teori medan ligan ini. Tetapi ya teori medan kristal ini relatif lebih simpel, karena dia basisnya elektrostatik model. Sedangkan teori medan ligan ini lebih akurat karena dia menggunakan teori orbital molekul. Nah ini apa namanya sedikit pendahuluan ya. Sebenarnya ini informasi yang teman-teman pasti sudah tahu sendiri. Nanti kita akan sebenarnya spesifik membahas di senyawa kompleks yang memiliki bilangan koordinasi 6. Ya, nanti dari situ baru kita mundur sedikit. Jadi kita loncat dulu langsung ke senyawa kompleks yang memiliki bilangan koordinasi 6 ya, sebagai contoh untuk teman-teman nanti gampangnya untuk memahami apa sih sebenarnya teori medan kristal ini, kayak gimana kita bisa memahaminya. Baru setelah itu kita take a step back ke senyawa-senyawa kompleks yang memiliki bilangan koordinasi yang lain ya, baik koordinasi 5 ataupun 4 gitu. Jadi kita mulai dengan bilangan koordinasi 6 dulu sebagai contoh. Karena itu yang paling gampang untuk kita bisa membayangkan apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena kalau geometrinya ini agak ribet gitu ya. Jadi kalau oktahedral itu geometrinya kebetulan mirip dengan geometri bentuk orbital B. Jadi itu alasan kenapa ini. Jadi begitu kalian sudah nangkep idenya gitu ya. Oh kira-kira yang terjadi itu kayak gini tuh sebenarnya. Nah baru kalian bisa mengelaborasi konsep yang sama di senyawa kompleks yang memiliki bilangan koordinasi selain 6 gitu ya. Jadi baik itu koordinasi 4 ataupun 5 atau 3 atau mungkin 7, 8 dan seterusnya. Jadi konsepnya sama. Oke, nah jadi ini beberapa hal yang harus diingat dulu terkait dengan senyawa kompleks, di mana atom pusatnya itu biasanya adalah logam transisi. Nah, ya dari namanya saja logam transisi pasti dia adalah logam ya. Kalau kita lihat tabel periodik itu biasanya logam transisi ini ada di golongan 3 sampai 11 gitu ya. Jadi di mana ciri utamanya itu adalah dia memiliki orbital yang tidak terisi penuh gitu ya. Jadi oleh karena itu jadi orbitalnya banyak, kan orbital D itu kan ada 5 gitu ya kamarnya, tetapi elektronnya itu sedikit. Kecuali ini yang terakhir nih, golongan 12 ini semua terisi penuh nih, kadmium, zinc sama merkuri itu total orbital D-nya itu elektron yang ada di orbital D-nya itu ada 10. Jadi terisi penuh. Memang ada senyawa kompleks yang terbentuk dari logam ini, tapi ya kebanyakan dia netral. Nanti kita akan lihat ya secara umum. Tapi kita akan bahas yang ini dulu gitu ya. Yang senyawa kompleks atom pusatnya itu elektronnya tidak berpasangan karena ini lebih gampang dan banyak bisa kita dapatkan informasi-informasi dari kalau kita mengambil contoh di sini ya. Nah, partially filled di orbitals ini juga yang sebenarnya secara umum berperan dalam warna dan sifat magnetnya, karena ligannya itu sebenarnya kan sudah berpasangan, pasangan elektron bebas. Nah, jadi dia tinggal masuk saja ke d orbital. Tetapi yang betul-betul responsibel terhadap sifat spektroskopi dan sifat magnetnya itu cuma sebagian besar memang didominasi oleh elektron yang ada di atom pusat, bukan elektron yang ada di ligan kan gitu. Nah, yang di ligan ini kan hanya didonasikan saja, tergantung nanti dari interaksi yang terjadi. Di beberapa minggu yang lalu gitu ya sebelum tes kita membahas tipe-tipe interaksinya, karena ada sigma donors, ada pi donors, ada pi backbone gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini sedikit informasi origins dari warna yang ada di senyawa kompleks. Jadi kenapa sih senyawa kompleks itu bisa berwarna kan gitu ya. Jadi apa sih asal usulnya kenapa dia bisa berwarna? Ya itu largely karena memang tadi sudah disebutkan bahwa
yang biasanya menghasilkan warna itu kalau orbitalnya itu terisi atau setengah terisi. Tidak terisi penuh gitu ya. Partial. Oke, nah ini kita lihat misalnya logam yang d orbitalnya itu full kosong, misalnya seperti Mg. Ini nggak jelas ya. Ini Mg H2O, Al H2O, ya, Ca, Be, berilium. Ini apa ya? Lupa saya ini. Zn ya kayaknya ini ya. Iya Zn, ya D10. Nah, itu rata-rata dia tidak berwarna. Jadi kalau kita larutkan Mg misalnya di dalam air, ya, dia akan membentuk senyawa kompleks MgH2O 8 kali kayaknya ya, 6 atau 3 ini ya. Nah, dia akan tidak berwarna. Nah, tetapi kalau senyawa kompleks, logam transisi yang kita larutkan di dalam air, dia membentuk senyawa kompleks dengan air ya. Maka dia akan berwarna nih ya, D2, D3 di sini kromium ya, D3 mana? Skandinavium nih kayaknya nih. 3 plus ya. Kromium, besi gitu D6, kobalt, kemudian ini apa ya? Nikel ya. Kemudian copper, Cu warna biru ya. Jadi dia akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna karena d orbitalnya itu setengah terisi. Jadi yang teman-teman harus ingat cirinya ya, kalau senyawa, jadi kalau tinggal kalian lihat ya, kalau ada senyawa kompleks yang berwarna, itu salah satu indikasinya bahwa d orbitalnya itu tidak penuh gitu ya, ataupun dia ada elektron. Tapi kalau senyawa kompleks itu dia tidak berwarna ya, transparan, maka itu artinya elektronnya itu bisa jadi yang ada di d orbital itu bisa jadi kosong atau dia sudah terisi penuh. 10 ke 5 d orbitalnya itu terisi penuh oleh 10 elektron. Oke? Jelas sampai sini ada pertanyaan? Baik. Nah, jadi tadi kalau kita kembali ingat ke definisinya logam kristal, medan kristal ya, teori medan kristal tadi, yang kalimat kedua ini, metal valence electrons are perturbed. Ya, jadi logam elektron yang ada di elektron valensi yang ada di logam ini dipengaruhi, ya, diganggu oleh muatan negatif dari ligan. Nah, jadi agar kita bisa mengidentifikasi bagaimana gangguan itu bisa diterima, maka kita harus tahu dulu bentuk d orbital dari atom pusat itu sendiri kan ya. Jadi kalau kita ingat ya, dulu di pelajaran kimia dasar 1 waktu kita membahas struktur atom, struktur elektronik atom, kita bisa membayangkan atau punya gambaran terkait dengan bentuk orbital ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat bentuk orbital itu diperoleh dari bilangan kuantum yang mana? Kan ada 4 bilangan kuantum kan? Nah, kira-kira bentuk orbital dari suatu senyawa itu atau atom itu kita peroleh informasinya dari bilangan kuantum yang mana? Azimut bukan, Pak? Azimut, ada lagi? Cuma azimut atau ada yang lain? Magnetik, Pak. Magnetik?
Mazimut itu yang mana? Kan ada N, ada apa lagi? L, MN, ML, sama MS kan ya? Nah, kalau yang azimut itu yang mana? Yang L. L. Nah, L itu menunjukkan apa sih? Bilangan kuantum azimut itu menunjukkan apa sih? L itu? Subkulitnya, Pak. Kalau S0, S1. Ya, kalau itu kan S0 P1 gitu subkulitnya kan. Nah, itu bentuk orbitalnya kan sebenarnya ya. Bentuk orbital. Tapi ada lagi orientasi orbital. Itu di apa namanya dijelaskan oleh bilangan kuantum yang mana? Yang spinnya Pak. S. Kalau spin itu untuk orientasi elektronnya, spin elektronnya, magnetiknya. Jadi kalau dia spinnya setengah plus setengah, gitu kan ya. Jadi apakah elektronnya itu muter ke kiri atau muter ke kanan, searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam? Saya yang kita coba untuk pahami adalah yang menunjukkan kalau saya misalnya nih, saya orbital P. Kita tahu orbital P itu bentuknya seperti itu, seperti baling-baling itu. Ada yang bilang baling-baling, ada yang blade kan, ada yang bilang dumbbell. Itu kan dari nilai tadi L-nya kan, azimutnya kan. Jadi kenapa dia berbeda dengan orbital S? Orbital S kan bulat, orbital P kan kayak baling-baling gitu ya. Orbital S. Ini orbital S nih. Nah, orbital P kan begini nih. Nah, itu kan dari nilai L-nya. Tapi L ini ada 3 tipe kan. Kalau kita ke SMA itu ada yang -1, 0, plus 1 gitu ya. Tapi ini kan apa namanya kode kan, code, notasi gitu ya. Tapi kan intinya maksudnya apa -1, 0, plus 1 ini? Ini kan sebenarnya orientasi dia di bidang 3 dimensi kan. Makanya kita nggak suka gitu ya pakai -1, 0, plus 1. Kita lebih sukanya kalau kita belajar kuantum tuh PX, PY, PZ. Ya kan? Karena dia menunjukkan orientasi di mana dia ada gitu ya di bidang kartesius. Ya. Nah, jadi yang menunjukkan bentuk dan orientasi dari suatu orbital itu adalah bilangan kuantum L dan ML-nya. Nah, dari situlah kita tahu bentuknya orbital itu seperti itu. Ya. Nah, jadi sebelum kita memahami bagaimana kita bisa menggunakan teori medan kristal ini untuk mempelajari interaksi antara atom pusat dan ligan, sehingga akhirnya kita ada sifat bahwa senyawa kompleks itu bisa berwarna atau tidak, atau dia memiliki medan magnet atau tidak, maka yang harus kita pahami dulu adalah bentuknya, bentuk dari orbital atom yang ada di atom pusat. Karena dari kalau kita balik ke sini, nah ini atom elektron yang ada di orbital valensi dari atom pusat, which is d orbital kan ya. Jadi metal valence elektron yang maksudnya di sini metal valence elektron itu adalah d orbital karena atom pusatnya nih. Atom pusatnya itu kan kebanyakan adalah senyawa kompleks. Logam transisi. Nah, kalau logam transisi elektron valensinya di mana? Di d orbital kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu bentuk d orbital itu seperti apa. Nah, inilah d orbital. Jadi kita tahu d orbital itu kan ada 5 ya. Jadi ada 5 d orbital. Nah, ini kalau saya lingkarin gini ya.
Nah, ini sebagai referensi, ini adalah S orbital, ya kan? Kita tahu S orbital itu kan bentuknya bulat. Nah, sedangkan ya P orbital tadi ada 3, PX, PY, PZ, bentuknya sama, cuma orientasinya saja yang berbeda. Kalau PX berarti di sumbu X, PY di sumbu Y, dan PZ di sumbu Z. Nah, D orbital, on the other hand, agak unik sedikit karena bentuknya sudah mulai rada-rada kompleks. Ya, nah di sini ini teman-teman pasti sudah tahu DZ kuadrat ini bentuknya kayak gini. Jadi kayak orbital PZ, tetapi di tengahnya ada kayak donat. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi orbital DZ kuadrat nih ya. Ya jadi kalau orbital D yang pertama itu DZ kuadrat. Nah, ada lagi orbital D yang kita sebut sebagai DX kuadrat minus Y kuadrat. Nah, ini kayak orbital P, X, dan PY kita tumpuk bareng-bareng. Ya, jadi kita punya dua orbital P nih, yaitu PX dan PY. Tapi kita tumpuk bareng-bareng menjadi orbital yang kita sebut sebagai DX kuadrat Y minus Y kuadrat. Terus ada lagi yang kita sebut sebagai DXY. Nah, DXY ini bentuknya sama kayak DX kuadrat minus Y kuadrat. Tetapi bedanya posisinya. Kalau di sini posisi orbitalnya itu pas di sumbu X dan di sumbu Y. Kalau di sini dia di antaranya. Ya, notice di sini si orbital, which is tempat elektron itu berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Oke? Tuh. Nah, terus ada lagi yang kita sebut sebagai DYZ. Ya, DYZ ini sama seperti DXY ini, tetapi orientasinya juga yang berbeda. Ya, jadi kalau di sini DXY itu artinya orbitalnya itu berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Kalau DYZ berarti orbitalnya itu berada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Begitu juga halnya dengan DXZ. Ya. Dia berada di antara sumbu Z dan sumbu X di sini ya. Sedangkan di sumbu Y-nya tidak ada orbital sama sekali. Ya. Paham sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Dari mana kita tahu bentuknya seperti ini? Ada yang bisa jawab, Pak? Dari mana saya tahu bentuknya kayak gini? Pakai distribusi probabilitas elektron. Kalau kita betul sekali. Sama Schrödinger. Ya, betul sekali ya. Jadi dan probabilitas elektron penurunan solusi dari persamaan Schrödinger. Ya, jadi dari persamaan Schrödinger itulah kita tahu bentuk elektron itu, bentuk orbital itu seperti ini. Ya, jadi ya radial distribution, ada yang bilang radial distribution, gitu ya, ada seperti itu. Nah, inilah yang tadi nilai M dan ML-nya, gitu ya, Nah, nilai kode ini nih ya persamaan matematikanya, gitu ya, DEZ square. Nah, artinya di sini, jadi Z square ini ya fungsi dari matematika dari orbital di sini. Jadi dia kan punya fungsi gelombang sendiri. Kemudian kalau kita masukin ke dalam persamaan Schrödinger, ya, ini dan seterusnya gitu ya. Nanti kita akan dapat solusinya ya akan menghasilkan bahwa orbital yang di sini dengan fungsi gelombang yang ini bentuknya seperti ini. Nah, notice di sini kalau saya hapus lagi.
Nah, notice teman-teman, di sini ada ininya nih, yang berwarna biru ini, ya. Nah, yang berwarna biru ini di sini ya kelihatan lebih jelas ya. Nah, yang berwarna biru ini adalah ligan. Jadi saya tumpuk gitu ya gambar overlap, saya overlapin geometri dari senyawa kompleks. Jadi kalau suatu atom pusat dengan d orbital seperti ini, masing-masing dia punya d orbital gitu ya, di mana dia dengan bidang kartesiusnya. Jadi ini bidang kartesius dari orbital atomnya. Kemudian saya tumpuk ya dengan geometri dari senyawa kompleks oktahedral ya, di mana ada 6 ligan, bilangan koordinasi senyawa kompleks dengan bilangan koordinasi 6, itu senyawa oktahedral, di mana posisi dari ligan-ligan ini itu saya samakan dengan bidang kartesius dari orbitalnya. Jadi sumbu X, Y, Z dari senyawa kompleks tadi saya samakan dengan sumbu bidang kartesius yang ada di ligan orbital atomnya. Maka saya bisa buat bentuknya kayak gini ya. Jadi yang biru-biru ini adalah ligan ya, posisi ligan. Kalau kita punya senyawa kompleks oktahedral kan berarti ada 4 ligan yang posisinya di sumbu X gitu ya, dan Y di sini. Contohnya gitu ya. Dan ada 2 ligan yang ada di posisi Z gitu ya. Masing-masing ya di satu sumbu atau aksis di bidang 3 dimensi ini punya 2 ligan kan. Nah, jadi di tengah-tengah ini adalah atom pusatnya. Ya, kalau kalian bayangin. Jadi ini atom pusatnya, ini ligannya. Nah, kalau atom pusatnya itu masing-masing memiliki 5 orbital D, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Nih. Jadi kalau di tengah ini, ya kalau kalian bayangin, ini adalah atom pusatnya ya. Nah, kemudian atom pusatnya itu masing-masing kan pasti memiliki 5 orbital D gitu ya. Ya terserah lah kalau mau dia kosong atau enggak gitu ya. Jadi diisi atau elektron atau tidak. Tapi kalau saya ganti misalnya kalau dalam konteks orbitalnya itu dz kuadrat, maka bentuknya seperti ini. Ya, di mana ligan misalnya itu bisa berinteraksi dengan ini karena nah ini ligan nanti berinteraksi, ini posisinya gini. Nah, jadi kalau dalam konteks dz kuadrat, hampir semua ligan bisa berinteraksi dengan d orbitalnya, ya. Nah, bisa atau secara spesifik dengan dz kuadrat. Jadi kalau orbitalnya itu adalah orbital dz kuadrat, maka semua ligan itu bisa berinteraksi. Kenapa? Karena semua di posisi di mana ligan itu bisa ketemu dengan orbital. Jadi ligan yang di sini, di sini, di sini, di sini, ini bisa kalau kita dekatin ketemu sama orbital. Nah, kalau ligannya kalau atom pusat orbital di atom pusatnya kita ganti dengan dx kuadrat minus y kuadrat, maka hanya ligan yang di sumbu X dan Y saja yang ketemu dengan orbital, D orbital. Kenapa? Karena di ligan yang ada di sumbu Z, ini kan nggak ada orbital di sini. Beda dengan yang ini. Kalau dz kuadrat ada orbital di sumbu Z-nya. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi kalau di dx kuadrat Y kuadrat, dia nggak ketemu orbital sama sekali. Nggak ada di sini. Di sumbu Z ini nggak ada orbital. Jadi otomatis Z, ligan yang ada di sumbu Z ini tidak bisa berinteraksi dengan orbital. Dia cuma hanya bisa berinteraksi jadi ligan yang bisa berinteraksi dengan d orbital hanya ligan yang posisinya di posisi ekuatorial saja, tidak di posisi aksial. Nah, beda lagi dengan dxy.
DYZ, dan DXZ. Nah, kalau ketiga ligan ini, malah dia nggak ketemu ligan sama kalau ketiga orbital ini, malah dia nggak ketemu ligan sama sekali. Tuh. Ya, karena dia posisinya di tengah-tengah. Kalau yang DXY ini di tengah-tengah sumbu X dan Y, gitu di antara sumbu X dan Y. Jadi ligan yang di sini nggak ketemu, di sini juga nggak ketemu, apalagi yang di atas nggak ada sama sekali ligannya kan. Sorry, orbitalnya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Karena dia posisinya di antara sumbu Z dan Y, maka kalau ligan ini kita dekatkan, ya dia nggak ketemu dengan orbital D. Nah, artinya chance atau kesempatan dia untuk berinteraksi membentuk ikatan kovalen koordinasi kan nggak ada. Kita ingat di teori orbital molekul, elektron itu baru bisa berinteraksi, ya, membentuk ikatan kalau dia head to head ketemu gitu ya, ada overlap yang terjadi. Nah, kalau di sini kalau dia nggak ketemu ya maka chance dia ya probability dia untuk membentuk ikatan pun akan menjadi tidak maksimal kan gitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus pahami ya. Jadi oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Ini sepertinya karena sudah hampir jam 11.33. Waktunya tinggal sedikit lagi mungkin nih. Mungkin saya bisa stop di sini atau oke, mungkin saya bisa satu lagi ya. Oke. Tapi sampai sini teman-teman sudah kebayang nggak idenya? Apakah ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, jadi posisi orbital dan posisi ligan ini sangat menentukan di dalam teori crystal field ini. Ya, jadi nanti minggu depan kita akan sepertinya saya tidak bisa menghabiskan topik teori medan kristalnya hari ini ya. Tetapi mungkin saya akan stop di sini atau di slide setelah ini ya, jadi untuk teasernya. Oke. Nah, jadi itu yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Ya, jadi nanti kalau misalnya ini berinteraksi, apa yang terjadi pada orbital ini? Nah, itu yang menjadi basis dalam teori medan kristal. Ya, jadi posisi ligan dan bentuk orbital itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, jadi tergantung nanti bentuk orbitalnya yang berinteraksi yang mana, ya, d orbital yang mana, apakah dz kuadrat, dx kuadrat minus y kuadrat, dxy, dyz ataupun dxz, ini yang menentukan nanti level energi dari masing-masing orbital ini. Oke. Nah, kalau balik kita ke teori ikatan valensi, pendekatannya yang digunakan adalah orbital D ini berhibrid. Kelihatan bedanya ya. Jadi orbital D ini dianggap berhibrid, bergabung dengan orbital yang lain. Kalau di sini enggak. Jadi dia dilihat apa yang terjadi gitu ya, berdasarkan bentuk dari orbitalnya. Karena orbital D itu tidak semua sama seperti orbital S. Karena kan teori ikatan valensi kan menganggap bahwa semua orbital itu sama, energinya sama gitu ya. Padahal kan tidak, bentuknya aja udah beda. Jadi masing-masing orbital itu memiliki bentuk yang berbeda dan energinya juga kalau dia berinteraksi dengan yang lain ya tergantung nanti seperti apa. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi teori medan kristal itu basisnya itu tadi ya. Jadi bentuk dari D orbital yang ada di atom pusat dan posisi ligan di dalam senyawa kompleks. Jadi posisi ligannya yang kita pakai sebagai contoh di sini adalah senyawa kompleks oktahedral, di mana posisi ligan itu adalah di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nanti kalau senyawa kompleksnya itu square planar, jadi di sini nggak ada ligan nih. Jadi ligannya cuma di X, Y, di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau tetrahedral beda lagi, ya tergantung nanti dia mengikuti tetrahedral seperti apa, gitu ya. Square bipiramid seperti apa dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti tinggal bisa menggunakan
pendekatan ini untuk lebih menjelaskan mengelaborate. Nah, tapi untuk sekarang biar lebih mudah kita memahaminya karena kompleks dengan bentuk oktahedral itu yang paling gampang ngebayanginnya karena semua liga posisi ligan itu sudah ada di bidang kartesius masing-masing gitu ya. Jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi gampang untuk kita mempelajarinya. Nah, itulah yang kemudian menjadi basis dari teori medan kristal. Nah, kenapa namanya kristal? Karena memang terinspirasi dari warna-warna kristal gitu ya. Karena kristal-kristal itu memiliki banyak sekali terkandung senyawa logam transisi yang ada di situnya, yang ada di dalam kristal tersebut. Makanya namanya medan kristal. Dan yang namanya kristal itu biasanya posisi atomnya sudah rigid, tidak bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, itu yang kemudian digunakan sebagai basis untuk kita mempelajari atau memberikan nama bahwa konsep ini adalah konsep teori medan kristal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya stop di sini saja. Kita lanjutkan pembahasannya minggu depan ya. Jadi ini secara umum apa yang kita mungkin teman-teman bisa nanti saya upload dan bisa baca-baca terlebih dahulu terkait dengan teori medan kristal atau baca di bukunya juga sangat baik sekali. Oke, jelas? Dari saya cukup Pak, jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya bisa cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.